Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Maulana Lisa, kembali lagi bersama saya Kemas Edi Junaidi dalam program Catatan Harian Mona Lisa. Yaitu hari ini kita akan mendiskusikan terkait tentang SK pengangkatan daripada staf ahli Bupati Simalungun, yaitu Bupati Radiapu. Dan ini saat ini lagi seksi dibicarakan semua elemen, semua kalangan, semua politisi. Dan kebetulan kita hari ini mengundang Bapak Muslimin Akbar, yaitu sekaligus PH daripada Mona Lisa, mengangkat tentang isu-isu yang ada di lingkungan kita. Untuk itu, pemirsa, kita akan menanyakan langsung sejauh mana artinya pemahaman daripada Pak Muslimin yang dulunya juga mantan daripada anggota DPRD Kota Pematang Siantar, ya. Dan sekarang beliau menggelutin yaitu di bidang hukum. Kita akan menanya kepada beliau seperti apa hal-hal yang timbul pada saat dengar pendapat praksi-praksi yang menentang adanya SK daripada pengangkatan staf khusus Bupati Simalungun, yaitu Bupati Radiapu. Pak Muslimin, menurut hemat Pak Muslimin, sejauh mana artinya hal-hal yang berkaitan dengan kondisi Kabupaten Simalungun di masa kepemimpinan Pak HRS dan Johnny Waldi? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang dan selamat sejahtera semuanya. Salam sehat. Yang pertama tentang mungkin yang kita diskusikan adalah tentang pengangkatan staf ahli dalam sistem pemerintahan daerah, mulai dari provinsi, kabupaten, kota, se-Sumatera Utara. Sepengetahuan kita, dasar hukum daripada pengangkatan itu adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 134 tahun 2018 pasal 5 ya. Ya, pasal 13 ayat 5 gitu ya. Pasal 13 ayat 5 dan itu diatur dalam Permendagri tadi, sehingga dalil itulah yang dilakukan oleh Bapak Radiapu dan Bapak Johnny Waldi sebagai Bupati dan Wakil Bupati untuk melaksanakan dan pengangkatan daripada staf ahli tersebut. Mungkin di sana sini ada cerita tentang mekanisme pengangkatan, pendanaan dalam penggajian mereka, sarana prasarana setara dengan eselon 2, benar. Dan banyak hal lagi yang dipertanyakan oleh kawan-kawan anggota dewan. Itu bagus sebagai kritik menjaga normalisasi demokrasi di dalam sistem pemerintahan. Dan sebagai anggota dewan, saya kira saya sangat aplaus terhadap mereka-mereka yang melakukan fungsi budgetingnya, fungsi pengawasannya kepada lajunya, jalannya sistem roda pemerintahan. Dan kepada kawan-kawan media juga memberikan support bahwasanya rakyat juga harus tahu bagaimana sistem pemerintahan yang baik itu diatur dalam perundang-undangan. Jadi ada 3 komponen ya memang yang harus sama-sama kita perhatikan dalam kultur budaya pemerintahan kita. Pertama itu adalah pemerintahan itu dibentuknya dalam sistem pemerintahan yang diatur dalam sistem pertama dari mulai presiden, wakil presiden, menteri, kemudian gubernur, kemudian lembaga-lembaga pemerintahan penambah. Di sini fungsinya kepolisian dan pihak kejaksaan dan ataupun KPK. Ada juga yang perlu kita lihat dalam sistem itu adanya transparansi. Ini yang mungkin kawan-kawan para kawan-kawan anggota dewan menginginkan hal tersebut di atas. Saya kira itu dia. Kan ini Pak Muslimin kan semalam heboh sih ya. Jadi artinya kondisi pandangan pada saat pandangan praksi ini kan beberapa praksi menolak keras. Artinya menolak keras di situasi kondisi saat pandemi ini, ekonomi di Pemkab Simalungun, keuangan Pemkab Simalungun cukup sangat apalah kira-kira kita sangat jatuh drastis, tidak seperti 2 tahun yang lalu. Tapi masyarakat
Kabupaten Simalungun harus bekerja keras, harus merawan bulan, tiba-tiba ada dan pihak bupati sendiri mengangkat staf khusus dengan bukan tanggung-tanggung nih Pak Muslimin. Bayangin pemirsa, setara dengan pejabat eselon 2. Wah, luar biasa. Kalau menurut Bapak, artinya sepengetahuan Bapak yang pernah menjadi anggota dewan di Kota Pematang Siantar, apakah ini dilegalkan ataukah ini ada trik-trik khusus sehingga pihak kawan-kawan dewan di Simalungun menolak keras dengan kondisi yang kita sampaikan tadi? Menurut Pak Muslimin gimana? Iya, kebijakan itu memang seharusnya pihak pemerintah kabupaten kota, dalam hal ini kita bahas ke Bupati Simalungun, harus membuat rancangan program jangka panjang, rancangan program jangka pendek dalam melakukan program dalam visi misi beliau di waktu sebagai calon bupati. Itu menjadi secara otomatis rancangan pemerintahan Kabupaten Simalungun 5 tahun ke depan itu dari masuk di RPMJ itu tadi ya, itu langsung diketok sebagai dari visi misi tadi langsung menjadi RPMJ-nya Kabupaten Simalungun. Dan itu secara sistem, dan kemudian di dalam menunjang tujuan daripada visi misi dia, dan di sini peranannya tadi dia membutuhkan staf ahli ya kan. Nah, di sini memang karena dia masih baru, kawan-kawan pihak dari anggota DPRD, saya sangat aplaus ya kepada kawan-kawan DPRD yang kritik terhadap, bukan hanya itu ya, ini salah satu bahagiannya kita tetap aplaus terhadap itu, karena memang kalau keseluruhannya yang sifatnya untuk kebijakan ke rakyat, ini kawan-kawan anggota dewan juga mengkritisinya. Ini juga kami sebagai praktisi hukum sangat terima kasih, setuju dengan sikap-sikap demikian. Namun sepanjang nanti ada penyelewengan dalam draft yang dalam bentuk-bentuk pelaksanaannya, ya kami dari media atau praktisi hukum juga memantau. Ini jelas sudah berjalan dua bulan ya, 3-4 bulan mulai dilantik sementara itu belum disahkan dalam anggaran. Kita akan lihat di bendaharawan di situ kalau memang keluar ada dana sebelum ada pengesahan, dan itulah jadi temuan temuan dan itu perlu jadi perhatian kawan-kawan anggota dewan untuk menjadikan catatan. Dan saya berharap kalau ini temuan ini ya jadikan temuan, dan ini jadi temuan besar. Jangan pula nanti di sini bercerita besar, ternyata setelah dapat temuan malah ada isi ya kan, ada isi seperti dan itu ya, yang sangat kita tidak harapkan. Tapi kita yakin kawan-kawan anggota dewan yang kritisi di bab ini, kami tetap aplaus, dan kami akan tetap memantau dan melihatnya sejauh mana kritik tadi, dan untuk kepentingan rakyat. Bravo untuk kawan-kawan anggota DPRD. Ya, pemirsa Monalisa, itulah tadi diskusi santai kita, artinya gambaran-gambar seperti apa, dan sudah dijelaskan sama Pak Muslimin Akbar. Pemirsa jangan kemana-mana, ikutin sesi berikutnya. Ya, pemirsa Monalisa, kembali lagi kepada sesi kedua, yaitu kita bincang-bincang santai terkait dengan soal pembiayaan. Karena semalam pada saat paripurna pandangan praksi tentang pemborosan anggaran, menurut Pak Muslimin lah, dengan kondisi ini apakah Bupati dengan 3 staf khusus tidak mampu membayarnya, atau hanya ini sebatas politik balas budi atau apa yang dibilang kawan-kawan dewan semalam, sehingga mereka harus mengeluarkan suatu agreement agar ini bisa layak dan bisa jalan untuk mendampingi dia sebagai Bupati Simalungun. Untuk mencapai visi misi yang baik, memang dibutuhkan sistem perundangan dan regulasi daripada sistem pemerintahan. Dibutuhkanlah lahirlah nomor 134 tadi ya, peraturan Menteri Dalam Negeri di tahun 2018.
Ini maksud dan tujuan peraturan ini adalah tercapainya visi misi dalam suatu pemerintahan yang bersih ya. Bersih. Pak. Jadi kita di dalam sistem ini memang idealnya kepala daerah itu membuat regulasi penerimaannya, kapasitas dan kapabilitas daripada staf ahli yang diunjuk. Jadi ada lembaga independen yang mengangkat mereka, nggak serta-merta, dan Ujuk-ujuk lah istilahnya, ujuk-ujuk ya, ujuk-ujuk kalau memang mereka terus untuk apa ya? berbalas budi, ini memang sulit untuk kita apakan. Tapi kami sebagai praktisi hukum melihatnya ya harus sesuai, harus adalah lembaga independen yang diangkat oleh Bapak Bupati, kemudian tim tadi bekerja secara merdeka, tidak ada intervensi dan lain sebagainya, dan itu hasil itu dibuat menjadi keputusan daripada pengangkatan tadi. Jadi tidak serta-merta, itu satu poin. Yang kedua, kalau dibilang tadi pembiayaan itu terlalu besar atau tidak, kabupaten pemerintah artinya pemborosan anggaran lagi itu. Itu masih bisa kita perdebatkan. Untuk sebuah keberhasilan suatu kota, kabupaten kota, itu keberhasilan tadi uang untuk besar tadi tidak sebanding, bahkan kalau untuk terjadinya kesejahteraan untuk pada rakyatnya Kabupaten Simalungun. Tetapi kalau terbalik hanya untuk kepentingan dan balas budi kebijakan ini, saya sangat setuju orang pihak-pihak anggota DPRD yang memang dipilih oleh rakyat, mewakili aspirasi rakyat, dia menyuarakan rakyat, itu tetap kami ajungkan jempol kepada Anda. Tetapi tetap aja pengawasan, controlling dari segi budgeting tadi tetap berfungsi peranan daripada pihak-pihak. Jangan pula hanya diam, duduk, dan seterusnya. Artinya ada beberapa fraksi yang kemarin kita dengar meminta agar membentuk pansus gitu. Apakah layak hal seperti ini dibuat panitia khusus untuk apanya? Sangat setuju. Memang harus demikian. Hal-hal yang pansus ini udah bersifat khusus karena memang kelembagaan pansus ini dia bisa memantau, memeriksa dan menganalisa serta menerbitkan keputusan dari pansus tadi. Apakah keputusan tadi bisa diteruskan kebijakan pemerintah tadi dan atau tidak, atau diberhentikan, dan itu wewenang tadi, dan itulah fungsi budgeting daripada lembaga DPRD yang terhormat. Kalau belum itu nampak taringnya, nggak terhormat, saya kira gitu ya. Seperti itu ya. Kalau belum nampak taringnya, buat kawan-kawan anggota dewan, kalau belum nampak taringnya belum ada apa-apanya. Jadi perlu artinya penelusuran yang khusus terhadap apa yang dilakukan oleh Bupati Simalungun Bapak Radiapo Hasyolan Sinaga. Menurut kami Pak Muslimin, ada ini kan persoalan staf ahli ini kan harus mempunyai SDM, artinya dalam bidang-bidangnya gitu. Menurut Pak Muslimin sendirilah dengan kondisi ini, apakah mereka mampu untuk menciptakan dengan tagline-nya rakyat harus sejahtera ini, apakah mereka staf-staf ahlinya di bidangnya masing-masing ini dapat melakukan hal yang sangat luar biasa gitu? Menurut Pak Muslimin gimana kira-kira? Iya, memang kapasitas dan kapabilitas itu ya harus dituji. Maka tadi kita sarankan penerimaan sistem staf ahli tadi harus keluar dari lembaga-lembaga independen yang merdeka, terbebas dari intervensi daripada seorang penguasanya. Kalau memang untuk balas budi, ya saya kira kurang tepat untuk menyatakan demikian. Ya, ini untuk ahli di bidang pemerintahan. Kalau kita kaji satu usul di sini aja, dia memang harus berkemampuan sistem pemerintahan, manajemen pemerintahan, keuangan pemerintahan, dan banyak. Artinya memang orang birokrasi ya gitu ya Pak. Kalau kita ditanya apakah seorang yang membidangi Pak, kita sebut aja. Ya Pak Albert Sinaga itu kan termasuk orang birokrasi. Menurut Pak Muslimin sendiri lah kira-kira. Biar tunjuk langsung aja, biar pemirsa juga tahu siapa tenaga ahli yang direkrut oleh Bupati Simalungun selain Albert Sinaga, Pak Christmas Aloho ya kalau nggak silap. Saya pun kurang kenal dengan beliau. Terus Nelson Simanjunta atau Nelson apa sih? Yang pastinya 3 orang gitu. Kalau menurut
pandangan kita lah, artinya diskusi santai nih ya. Kita bukan mendiskreditkan mereka dengan kemampuan mereka, Pak Muslimin. Kalau menurut Pak Muslimin lah, sebagai mantan anggota DPRD dan sekarang bergelut di hukum, artinya hal-hal apa yang membuat mereka ini harus bisa duduk sebagai tenaga ahli daripada Bupati Simalungun? Yang pertama, mereka memang harus teruji kemampuannya, intelektualitasnya dalam hal ini berdasarkan job desk yang mereka emban. Mereka harus mempunyai nilai excellent, angka 8 ya dalam sistem pemerintahan ini. Begitu juga dengan bidang lainnya, perekonomian. Sejauh mana kemampuan katakanlah seorang yang mendapatkan amanah tadi di bidang ekonomi. Apakah dia sudah pernah menulis sebuah buku? Artinya adalah karya ilmiahnya yang mendukung mendapatkan dia jadi ahli di bidang ekonomi. Apa yang pernah dia buat dalam sistem perekonomian? Dan itu memang harus diuji secara akademis, secara saintifik. Jadi makanya dibutuhkan orang-orang yang Jadi kalau DPRD ini kemampuannya bisa memblok ini, saya salut sama kawan-kawan DPRD. Dan inilah fungsi budgeting itu sesungguhnya. Dan kami terus terang ini rindu orang-orang yang memang cerdas dan kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang diterimanya. Jadi kalau memang akhirnya harus dibatalkan, dan itu ada sikap pansus dan harus dapat dibatalkan, termasuk keuangannya. Demikian. Oh, ini sangat luar biasa pemirsa ini ya kan. Dan memang harus bicara tentang budgeting, kawan-kawan DPRD jangan tinggal diam. Ini kan persoalan uang negara, uang rakyat. Jadi kalau memang penggunaannya juga pembiayaan staf ahli Bupati Simalungun itu melalui APBD, ya udah pasti kawan-kawan DPRD harus mampu untuk artinya melakukan pengawasan sehingga masyarakat nggak menganggap DPRD itu nggak punya taring yang seperti tadi ya pemirsa. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan ke sesi ketiga, yaitu kita langsung closing statement, karena diskusi santai kita ini lebih berisi dan lebih punya pesan-pesan moral yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat, khususnya pemirsa Mona Lisa dimanapun berada, terkhusus di Indonesia maupun di luar negeri. Kita ikutin selanjutnya. Ya pemirsa Mona Lisa, kembali lagi diskusi santai kita lanjutkan, yaitu closing statement daripada Pak Muslimin Akbar tentang persoalan yang lagi seksi dibicarakan di semua kalangan, terutama di kalangan politisi, terkait dengan SK pengangkatan staf ahli Bupati Simalungun, yaitu Bapak Radiapo Asulan Sinaga. Pemirsa, kita ingin menanya kepada Pak Muslimin Akbar, untuk closing statement ini, apa kira-kira yang harus dilakukan Bupati, juga dilakukan DPRD, sehingga mereka ini tidak saling curiga-mencurigain, termasuk juga persoalan penganggaran, persoalan kenapa tidak ada koordinasi dengan DPRD, ya kan? Kenapa pihak Bupati tidak memberikan suatu masukan atau tentang penganggarannya. Ini kita kan masyarakat juga ingin tahu, karena ini di netizen, di media sosial ini udah saling kejar-kejaran, orang saling bully terhadap SK daripada Bupati Simalungun Bapak Radiapo sendiri. Untuk closing statement ini, apa kira-kira untuk pesan-pesan moral yang harus disampaikan kepada Pak Bupati, juga kepada kawan-kawan anggota DPRD, anggota Dewan Terhormat, agar ini bisa klop? Karena situasi pandemi saat ini, keuangan begitu merosot, artinya kondisi PAD juga sangat riskan, tidak mencapai target. Ini menjadi pertanyaan-pertanyaan nanti yang akan kita diskusikan kembali untuk persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Simalungun. Kira-kira Pak Muslimin bisa sampaikan secara gamblang kepada kawan-kawan DPRD, juga kepada Bupati Simalungun. Untuk pemerintahan Kabupaten Simalungun, good government itu sangat dibutuhkan di zaman sekarang ini.
good government, pemerintahan yang bersih itu harus didasari dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dan pelaksanaan yang sesuai dengan perencanaan tadi. Bukan timbul di tengah atau tumbuh di belakang, atau penganggarannya distandarkan di belakang dalam sistem penganggaran yang pembayarannya nanti dikeluarkan di ujungnya. Saudara, sistem pemerintahan yang bersih itu meliputi unsur perencanaan yang benar, terencana dengan baik dan benar, tercover di dalam RAPBD, PAPBD, dan APBD induk dalam sistem pemerintahannya. Tidak ada yang menambah secara pribadi, apalagi kepentingan politik yang untuk kepentingan tim dan kampanyenya, tidak. Tetapi keduanya, sistem ini memang betul-betul direncanakan dan sebagai anggota DPD mengawasi apa yang telah dianggarkan, apa yang telah ditetapkan, apa yang akan dilaksanakan. Tidak boleh nilai-nilai daftar daripada peranggaran dalam bidang ekonomi, di bidang perekonomian, di bidang umumnya, di bidang administrasi, sesuai dengan tata pemerintahan yang bersih tadi. Itu memang dari mulai penganggaran, perencanaan, penulisan dan penetapan anggaran, kemudian pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan. Kalau singkat ceritanya, apa yang ditulis itu yang kita lakukan, apa yang kita lakukan itu yang kita tulis. Itu mengutip seorang ahli yang memang menjadi pakar manajemen dalam suatu sistem produk pemerintahan. Sedangkan untuk pemerintah dalam kawan-kawan anggota DPRD, saya tadi di depan sudah mengatakan sangat support kepada kawan-kawan yang memang fungsi kontrol dan budgeting itu harus ada di dalam kelembagaan DPRD itu, sehingga adanya taring kuat untuk bisa mengamputasi kegiatan-kegiatan yang pemerintah yang salah dan tidak pro kepada rakyatnya. Saya kira itu untuk kedua-duanya memang kita memberikan aplaus, adanya peringatan, adanya nilai yang baik, kedua-duanya kami berikan, sehingga memang masyarakatlah nanti yang akan menilai mana yang terbaik untuk itu. Saya kira demikian. Tapi Pak Muslimin, semalam itu ada dalam praksi dibilangkan untuk membatalkan itu. Apakah mungkin Bupati akan membatalkan dengan desakan-desakan dari DPRD sendiri? Sepanjang itu serius kawan-kawan DPRD dan menyatakan itu sikap praksinya, kemudian itu sangat memungkinkan dibatalkan. Sangat. Karena memang komitmen daripada partai politik untuk membangun bangsa, kota atau kabupaten ini adalah semangat yang sama untuk mensejahterakan rakyatnya, bukan untuk kepentingan oknum-oknum tertentu. Seperti tagline beliau ya kan, rakyat harus sejahtera. Ya. Ini banyak juga jadi persoalan juga kemarin ini Pak Muslimin. Ada pengalihan huruf, entah gimana itu praksi Gerindra melakukan seperti yang pada prinsipnya untuk sejahtera, walaupun itu dirubah-rubah, tapi pada prinsipnya kalau memang berkeinginan untuk mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Simalungun, kenapa tidak gitu? Silakan, monggo aja. Kalau memang Pak Bupatinya sendiri mampu untuk itu. Dan kita harapkan kalau memang ini terus berjalan, Pak Muslimin, kita acungin jempol staf ahlinya itu ya kan, mampu mensejahterakan daripada masyarakatnya. Mungkin saya pikir seperti itu ya Pak Muslimin ya. Itu tadi yang kita ucapkan. Ya kan artinya kan Bupati nggak salah memilih itu, walaupun pihak DPRD merasa tersingkirkan ya dengan keputusan-keputusan, tapi yang pada prinsipnya itu adalah hak prerogatif daripada Bupati kayaknya ya, Pak. Tentang tadi udah hak prerogatif, tapi tadi tata cara pengangkatan ya proses lah, artinya teknisnya lah yang harus dikoordinasikan dan lebih transparan. Jangan seperti ada kawan katanya untuk pengangkatan pejabat kucing-kucingan, untuk pengangkatan staf ahli kucing-kucingan. Apakah itu memang benar ya kan? Banyak netizen yang kita kumpulkan masukan-masukannya seperti itu. Ya pemirsa Monalisa, itulah tadi diskusi santai kita. Kita akan lanjutkan diskusi-diskusi lain dalam momen dan artinya dalam momen yang lebih spektakuler lagi dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Dari Studio 1 Monalisa TV undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.